Brand baru lagi nih, kali ini datang dari Ross Technics. Sebenarnya nggak baru-baru banget sih, cuma saya aja yang agak kudet. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sounding Tips bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu ada portable ataupun desktop audio. Berbicara soal brand satu ini, Ross Technics, yes, brand satu ini sebenarnya ya sudah cukup eksis cukup lama lah. Bahkan ya bisa dikategorikan sudah cukup salah satu yang senior brandnya. Tapi memang belum masuk di radar saya aja untuk tertarik membeli in-ear monitor satu ini zaman dulu ya, ataupun mereview in-ear monitor satu ini secara khusus. Tapi berbeda cerita kali ini karena kita akan bahas in-ear monitor dari Ross Technics, yaitu Quiet C yang menggunakan konfigurasi yang sangat sederhana, yaitu single dynamic driver 10 mm. Dengan sensitivitas 99 dB itu cukup, ya kita bilang cukup berat ya. Tidak terlalu sensitif kalau di bawah 100 dB ya. Dan juga impedance 32 ohm. Ya itu cukup agak berat juga untuk sebuah in-ear monitor. Dan kita mau teks berat untuk Ross Technics sebagai sponsor video review kali ini. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah, kalian bisa cek aja langsung. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selanjutnya kita bahas packaging dari in-ear monitor satu ini. Berbicara soal packagingnya, in-ear monitor satu ini memberikan box yang pretty nice. Dan experience untuk unboxingnya berbeda karena ada ininya ya, yang bikin ribet memang, tapi ini baru pertama kali saya temukan di dalam sebuah packaging in-ear monitor. Berbicara soal kelengkapan juga sangat lengkap, diberikan case ya, hard case seperti ini, kabel in-ear monitor, manual book, air tips, dan juga dipikirkan MMCX removernya, karena memang buka MMCX itu tidak segampang membuka dual pin in-ear monitor. Jadi pikirkan banget diberikan MMCX remover. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk packaging in-ear monitor satu ini. Salah satu yang oke banget di kelas harganya. Selanjutnya kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Oke, build sendiri dari in-ear monitor satu ini merupakan campuran antara aluminium dan juga plastik ya. Jadi ada plastiknya di sini juga yang berwarna hitam ini, dengan housing yang warnanya kalian bisa lihat sini warnanya silver dan cukup solid menurut saya. Serta terdapat satu fan hole di bagian dalam housingnya. Ini kalian bisa lihat cukup tegas di sini juga. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan sama, yaitu bahannya metal ya, dengan bentuk yang sedikit miring seperti ini. Ya, kalian bisa lihat agak miring gitu. Dan secara shape juga bentuknya juga agak unik ya di sini ya, agak oval gitu, bukan bulat seperti biasanya. Dan kita akan ukur aja untuk diameternya dari nozzle-nya ini. Agak sedikit tricky juga untuk ukurnya ya di sini ya. 4,9 ya, mungkin saya bulatkan 5 mm lah untuk housingnya. Nozzle-nya. Dan nozzle-nya ini bukan tipe yang terlalu panjang-panjang banget ya, sedangan aja sih. Dan sudah ada lipsnya serta filternya di sini. Berbicara soal bagian faceplate-nya juga ada aksen dua bahan di sini ya, dan dual tone juga, warna hitam dan juga warna silver. Dan di sini ada bahan metal dan juga plastik yang sama-sama membuat kesan yang futuristik kesannya. Serta terdapat satu fan hole juga di sini ya. Entah ini hanya hiasan, hanya kosmetik atau fan hole beneran, saya nggak bisa konfirmasi di sini ya. Cuma di sini kelihatannya seperti fan hole juga sih. Ada sedikit permainan tekstur di sini untuk bagian pinnya di sini ya. Jadi agak sedikit menonjol sedikit di sini. Dan untuk kabelnya sendiri di sini adalah kabel detachable. Sayang sekali dia menggunakan MMCX. I'm not a fan of MMCX ya. Kalian sudah tahu lah kalau bisa ngikutin channel ini. Tapi ya it's okay lah, not a bad things. At least dia menggunakan MMCX yang universal, tidak seperti Akustun menggunakan MMCX one pin. Jadi kalau ada apa-apa itu repot banget pastinya. Oke, untuk bagian kabelnya sendiri seperti ini ya. Kalian bisa lihat warna abu-abu yang di braided dengan tebal banget. Ini bahannya adalah 5N OCC monocrystalline Cooper. Jadi kekar banget kesannya untuk kabel satu ini. Dengan di sini juga ada chin slider dan splitter yang bahannya sama-sama metal ya, nice banget. Bagian bawahnya seperti ini ya, 4 braid yang tebal, yang twisted juga seperti ini. Untuk jacknya sendiri seperti ini, jack 3,5 mm straight plug gold plated seperti ini. Build quality dari in-ear monitor satu ini kami berikan skor B+. Housingnya ini merupakan housing campuran antara plastik dan metal, dan most partnya bahannya metal dan saya suka itu. Berbicara soal desainnya futuristik dan not bad, menurut saya oke banget. Dan kabelnya pun tidak kalah menarik karena kabelnya kekar tapi agak sedikit kaku. But everything's pretty nice.
Selain kita bahas fitting dari inner monitor satu ini, housing dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan cukup unik karena dia berbentuk segitiga, biasanya agak membulat ya, bentuknya agak segitiga ya. Dan walaupun cukup aneh untuk bentuk housing dan juga nozzle-nya, tapi inner monitor satu ini bisa dikategorikan cukup ergonomis. Tidak ada sudut-sudut tajam ataupun fin yang aneh-aneh juga di inner monitor satu ini. Untuk bobot sendiri masih sangat manageable walaupun inner monitornya berbahan metal dan kabelnya juga kekar banget, tapi masih manageable. Untuk pemakaiannya sendiri adalah regular fit over ear seperti ini. Dan disclaimer di sini kita menggunakan earpiece bawaan dengan size M ya di sini ya, dan berbentuk oval gini untuk nozzle-nya. Karena memang kalau saya tidak salah juga inner monitor ini merupakan kolaborasi antara ROS Technics dan juga ICO. Ya bentuknya ini mirip ICO OH2 kalau saya tidak salah ya. Mungkin kalau salah bisa koreksi aja di kolom komentar di bawah. Dan untuk kekedapan dan grip inner monitor saat ini bisa dikategorikan bukan yang super snug banget, jadi tidak akan terkesan terlalu panas yang mengganggu. Dan fittingnya di pemakaian atau skenario telinga saya nggak ada masalah sama sekali, dan secara umum kami berikan skor B+. Fitting yang menurut saya cukup universal dan akan versatile untuk sebagian besar telinga sih. Jadi kalian telinganya kecil sampai besar mungkin akan bisa diakomodir di inner monitor satu ini. Selanjutnya kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini. Quiet C ini memiliki arah suara yang bisa dikategorikan rada V-shape secara graph-nya ya. Dan agak unik aja untuk tuningannya menurut saya. Dimana penekanannya ini di bagian mid bass dan juga bagian upper mid range to treble region. Dan untuk di drive menggunakan smartphone sendiri menurut saya agak sedikit kurang. Lebih saya sarankan mungkin lebih pas menggunakan dongle sih. Dan suara yang saya suka dari sebuah inner monitor adalah suara neutral warm. Jadi preferensi suara yang paling saya suka adalah neutral warm. Selanjutnya kita bicara soal bagian bass. Bass dari inner monitor saat ini bisa dikategorikan cukup fun. Untuk tekstur bassnya oke sih, cuma ada yang kurang aja menurut saya. Impactnya not bad dan punch yang sedikit kurang dalam dikit ya. Dan rumble-nya agak sedikit kurang juga di sini. Secara kuantitas sih bassnya cukupan, cuma agak kurang nyaman aja di hit akhirnya ya. Jadi ya bassnya agak gimana ya deskripsinya, kurang halus gitu aja mungkin gampangnya. Kalau kualitasnya sih oke, cukup bersih tapi agak numpuk-numpuk saat hajar lagu yang double pedalan. Bass yang menurut saya pribadi sih oke overall ya. Asal tidak buat critical listening aja aman-aman aja sih untuk bagian bassnya. Untuk bagian mid-nya di sini posisinya agak mundur. Untuk male vokalnya ini posisi suara Michael Bublé di sini terasa sedikit kurang lepas dan agak mendem dikit. Not really for me ya untuk suara seperti ini, agak mengecewakan aja male vokalnya untuk selera saya. Selain itu juga female-nya juga dipresentasikan dengan lebih berenergi dan clear jika dibandingkan dengan male vokalnya yang tadi saya sampaikan agak sedikit mendem. Terasa lebih lepas juga di female vokalnya. Dan overall suara yang dihasilkan ini bisa dikategorikan kurang rapi tapi bersih dan juga tidak sampai yang agresif banget. Untungnya di sini shouty-nya masih cukup terkontrol juga. Selain itu untuk presentasi dari instrumennya overall sih agak terkesan kurang rapi juga sih di inner monitor satu ini. Untuk treble-nya ini bisa dikategorikan agak sedikit unik. Sensasi ceringnya ini ada tapi kayak kurang lepas gitu. Tapi memang masih ada rasa bright-brightnya gitu sih. Yang agak membuat beda itu kayak misalnya cymbal crash gitu dikasih kayak kelambu atau dikasih kayak peredam gitu ya. Mungkin gampangnya gitu sih gambarinnya. Untuk violinnya juga agak sedikit kurang rapi ya. Dari nada rendah pas naik ke tinggi gitu kurang rapi dan agak terkesan bolong-bolong gitu. Jadi nggak harmonis suaranya menurut saya. Micro detailnya not bad, cukup airy juga di inner monitor satu ini. Dan secara umum kami berikan skor B- untuk inner monitor satu ini. Tonalnya ini menurut saya agak sedikit kurang ya menurut saya. Bassnya sebenarnya cukup oke, tapi bukan buat critical listening. Kalau bicara soal mid-nya sendiri agak mixed feeling ya, terutama kalau kalian pencinta male vokal agak sedikit mengecewakan dengan treble yang aneh dan juga unik. Kalau mungkin lebih ke negatif kan aneh ya, kalau mungkin lebih ke positif unik. Mana yang kalian pilih? Selain kita bahas teknikalitas dari inner monitor satu ini, presentasi dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan agak unik. Tapi di satu sisi agak sedikit fatigue juga dengerinnya. Ya saya nggak tahu ya, entah apa yang bikin dia rada fatigue ya. Mungkin tuningannya juga sih. Untuk timbernya sendiri menurut saya not really good di inner monitor satu ini ya. Simply karena beberapa agak terkesan kurang pas aja dari presentasinya. Untuk soundstage-nya pada lagu The Greatest Showman di inner monitor satu ini dia agak kurang meng-highlight kemegahan dari lagu tersebut ya. Dia tidak terkesan terlalu lebar jadi agak sedikit sempit.
Selain itu juga ada kesan depth-nya ya sedikit ya. Dan juga tinggi yang agak kurang. Jadi menurut saya agak sedikit ya kurang maksimal aja sih untuk soundstage yang memuaskan untuk selera saya. Untuk detailnya dari ini monitor satu ini sebenarnya saya nggak ada komplain yang gimana-gimana ya. Sebenarnya cukupan sih untuk single dynamic driver dan itu sudah cukup oke lah. Untuk clarity-nya sebenarnya overall sih cukup nice ya. Cuma agak sedikit nitpicking aja di bagian lower mid-nya agak sedikit kurang lepas, agak sedikit ketahan, agak sedikit mendem gitu ya suaranya. Untuk separasi imaging dan positioning, separasinya ini di inner monitor satu ini B aja dengan imaging yang ada sedikit layering-nya, tapi ya kalau kita bicara soal gambarannya dari inner monitor satu ini penempatannya di mana saya agak sedikit bingung juga dengan positioning yang ya not really precise menurut saya juga. Dan secara umum kami berikan skor B- untuk teknikalitas dari inner monitor satu ini. Not really technical inner monitor tapi nggak hancur seperti salah satu inner monitor yang saya bilang terburuk di tahun 2024. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari inner monitor satu ini. Overall cons dari inner monitor satu ini yaitu SQ-nya agak sedikit kurang memuaskan menurut saya. Belum mendapat standar yang pas lah untuk bersaing di kelas harganya. Untuk pro-nya dari inner monitor satu ini, build dan juga packaging-nya mantep banget di inner monitor satu ini. Dan untuk value for money-nya seperti yang tadi saya sampaikan juga di angka 700 ribuan masih pada kategori fair value dan kami berikan skor C+ aja untuk inner monitor satu ini. Kesimpulan, menurut saya inner monitor satu ini secara fundamental suara agak sedikit kurang ya. Kalau bicara soal alternatifnya cukup banyak di pasaran yang lebih baik dan mungkin sedikit lebih murah juga dibandingkan inner monitor satu ini memiliki output suara yang menurut saya lebih oke. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai QHC ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar inner monitor satu ini, feel free juga tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity. Pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.